sudah sangat siap nih dokter mendengarkan apa aja nih materi yang akan dipaparkan ya dokter ya. Untuk dokter Paramita, kita persilahkan waktunya untuk pemaparan materinya, karena setelah pemaparan materi kita akan lanjut dengan tanya jawab ya dokter. Baik. Kami persilahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Paramita. Saya akan sharing knowledge tentang gangguan tumbuh kembang karena karies gigi pada anak. Ya, ibu-ibu kira-kira ini giginya ada nggak yang putra-putrinya seperti ini giginya? Gigi lubang, karies. Nah, ini yang dinamakan dengan early childhood karies. Nah, nih, ini adalah gigi karies pada anak. Ini gigi karies pada anak disertai dengan infeksi. Selanjutnya, ini kalau yang tidak diterapi seperti ini. Apa sih itu ECC? ECC early childhood karies adalah satu atau lebih gigi sulung yang hilang, rusak, dan ditambal dari awal dia pertumbuhan anak tersebut hingga usia 5 tahun. Penandanya adalah ditandai dengan adanya lesi putih. Lesi putih ini adalah namanya white spot. Itu di daerah leher gigi di dekat gusi. Nah, kalau dibiarkan nanti dia akan menjadi hilang mahkotanya. Kok bisa sih anakku mengalami ECC? Apa sih yang penyebab ECC? Ada 3, ada pola diet, ada bakteri, dan kondisi gigi. Setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu. Pola diet. Anak-anak zaman sekarang itu sering banget makan yang manis-manis, yang konsumsi gulanya tinggi, seperti permen, coklat, snack, minuman yang manis-manis, jus yang dengan gulanya yang tinggi. Pola yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Di sini adalah pemberian snack yang terlalu sering di antara 2 jam makan. Dan juga anak itu sering makannya lama, istilahnya kita mengemut makanan. Dan yang ketiga adalah menyusui di malam hari. Ini pemakaian bottle feeding ya, pemakaian DOT. Jadi memberikan DOT sebagai pengantar tidur. Mikroorganisme di sini adalah bakterinya. Ini adalah ada 3. Maternal oral health itu adalah pada waktu ibu hamil itu harus dijaga kesehatan mulutnya, karena kalau nggak dijaga dia akan bakteri yang ada di rongga mulut ibu akan ikut aliran peredaran darah, dia masuk lewat plasenta ke bayinya. Yang kedua adalah oral hygiene. Di sini harus dijaga bagaimana dia cara menyikat giginya, bagaimana dia meminum air putihnya. Itu sangat pengaruh banget pada kesehatan gigi anak. Yang ketiga adalah saliva. Saliva ini adalah air liur. Air liur itu berperan penting karena di dalam air liur itu ada antimikrobialnya. Jadi kalau kekurangan kekurangan air liur, nanti gigi anaknya lebih cepat lubang. Yang ketiga adalah kondisi gigi, faktor genetik dari orang tua. Kalau misalnya pada waktu ibu hamil dia meminum obat antibiotik, nanti akan berpengaruh kepada kondisi gigi anaknya, bayinya. Kekurangan fluoride, karena di Indonesia air minumnya sedikit mengandung fluoride ya. Dan gangguan enamel. Gangguan enamel itu adalah gangguan dari lapisan gigi, lapisan terluar gigi. Kenapa sih ECC bisa berpengaruh pada bertumbuh pada tumbuh kembang anak? Yang pertama adalah pengaruh nutrisi. Kalau misalnya giginya lubang, terus habis itu dia jadi infeksi gigi. Dia pilih-pilih makanan, terus akhirnya mengunyahnya tidak halus, ada menyebabkan gangguan pencernaan dan nutrisi yang masuk, gizi yang masuk akan berkurang. Selanjutnya, psikologis. Jika ada infeksi gigi anak, ada nyeri lokal, dia kesulitan untuk tidur karena pada waktu anak sakit gigi, semakin dia tidur, semakin dia sakit semakin dia merasakan sakitan.
terus dia tidak fokus untuk belajarnya, terus anak itu jadi menyendiri, kurang percaya diri, jadi tidak bergaul dengan temannya. Yang ketiga adalah oh, fungsi kognitifnya. Infeksi gigi, ada nyeri lokal, dia menyebabkan kerusakan gigi. Kalau gigi yang di depan hilang, anak kecil itu menyebabkan kesulitan untuk berbicara. Kan kalau berbicara huruf R, S itu kan lidahnya itu berputar di belakang dari gigi anterior atas, gigi depan di rahang atas. Terus menyebabkan juga kalau misalnya giginya hilang, dia tidak bisa makan dengan baik, asupan nutrisinya kurang, nanti dia juga ada gangguan uh, neurofisiologisnya ya, jadi kecerdasannya berkurang karena asupan makanannya yang kurang adekuat. Bagaimana sih perawatan ECC Early Childhood Caries ini? Yang pertama untuk bisa dilakukan di rumah adalah sikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi berfluoride. Setelah makan atau minum makanan yang manis, bisa segera dibilas dengan air putih. Karena kalau misalnya tidak segera dibilas, sisa makanan itu yang manis-manis itu akan menempel lama pada permukaan gigi, itu menyebabkan bakterinya juga ada bakteri jahat di giginya. Bakteri tersebut bisa memfermentasikan makanan manis itu menjadi
Bu, mohon maaf suaranya hilang, tidak kedengaran. Sahabat sehat EduTrace bisa untuk menanyakan kepada Dokter Paramita jika ada suatu pertanyaan yang masih kurang jelas ataupun ada memiliki pengalaman tersendiri terhadap tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada giginya ini Dok ya. Ini Dok, sambil kita menunggu sahabat sehat EduTrace yang akan bertanya, tadi dari sedikit pemaparan yang ada di sini, suatu tindakan preventif apa sih Dok yang sangat mendasar sekali yang bisa kita lakukan dari hal kecil aja di rumah nih, apa aja nih Dok yang untuk mencegah terjadinya karies ini? Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Coba. Ternyata pencegahannya cukup gampang dan cukup mudah ya untuk para sahabat EduTrace di sini. Dengan 2 kali sikat gigi dalam sehari, pagi dengan malam saja ya Dok ya? Ya, tapi dengan asalkan cara menyikatnya benar ya. Kan kadang-kadang soalnya anak itu nyikat giginya tuh cuman kiri kanan gitu, nggak diputar. Padahal sisa makanan itu plaknya itu ada di bagian leher gigi yang tidak tersikat. Lama-lama itu tadi akan menjadi lesi putih atau white spot, itu tanda awal terjadinya lubang kayak gitu. Oke, ternyata untuk sikat giginya tidak boleh langsung asal sikat aja Dok ya, Iya. atau sikat, tapi dari sejak dini anak-anak sudah harus benar-benar ditanamkan bagaimana sih cara sikat gigi yang benar agar tidak berdampak untuk selanjutnya ya Dok ya. Karena orang tuanya harus menyikat gigi dengan baik dulu, baru nanti dia bisa mengajarkan ke anaknya. Kita harus mencontohi secara nyata dulu, diberikan bukti dulu, karena anak-anak kan akan mencontoh apa yang dia lihat ya Dokter ya. Soalnya biasanya kalau sudah sakit, anak-anak itu nggak mau sikat gigi, malah tambah memperparah lubang tadi, karies tadi. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan dari sahabat sehat EduTrace di sini. Nggak kelihatan. Ternyata sudah ada beberapa pertanyaan nih Dok yang sudah masuk Dokter. Dari atas nama Tasya Aisyah dari Surabaya. Saya bacakan dulu ya Dokter untuk pertanyaannya. Selamat siang Dokter, izin bertanya kepada Dokter Gigi Paramita. Anak saya usia 2 tahun sudah rajin gosok gigi, tapi gigi depannya masih saja kena karies. Apa yang perlu saya koreksi dari kasus ini ya Dok? Apakah saya salah dalam memberi pasta giginya? Kemudian kita tampung dulu pertanyaannya Dokter ya, nanti sambil mungkin berkesinambungan untuk menjawabnya. Yang kedua yaitu jika anak sudah terkena karies dan gigi berlubang, tindakan yang harus dilakukan apa segera dicabut? Oke, pertanyaannya. Yang ketiga, kita tampung 2 dulu ya Dokter, karena ini ada 4 pertanyaan. Jadi nanti bisa kita jawab 2, kemudian 2 dulu. Pertanyaan pertama dulu Dokter. Baik, anak usia 2 tahun sudah rajin gosok gigi, tapi gigi depannya terkena karies. Berarti yang pertama adalah dia menyikat giginya masih kurang baik, kurang benar gitu. Karena masalah kalau dia benar, sisa makanan plaknya itu akan hilang. Kalau misal terkena karies, ini anak 2 tahun ini yang menyikat giginya ibunya atau anaknya sendiri. Tuh. Harus biasanya kalau sampai anak usia 2 tahun itu orang tuanya harus turun aktif. Benar-benar proaktif ya proaktif untuk menyikati gigi anaknya. Terus yang tadi yang pertanyaan kedua, kalau harus dicabut itu ya karies. Harus segera dicabut jika terkena karies gigi dan gigi berlubang, apakah harus segera dicabut Dokter? Kalau udah terkena karies itu adalah penyakit kan. Kita cari penyebabnya apa dulu nih. Apa anak 2 tahun tadi dia masih ngedot? Nah, kalau ngedot berarti dia
boleh loh minum susu, tapi jangan pakai dot gitu. Dotnya diberhentikan, diganti, diedukasi anaknya untuk memakai gelas sedotan gitu, boleh. Terus kalau sudah lubang, boleh nggak dicabut? Ya, kita lihat dulu lubangnya seperti apa. Kalau misalnya masih sudah dalam mengenai mengenai sulang sarafnya, kita akan rawat perawatan saluran akar. Apabila dia sudah tidak bisa dirawat, sudah kerusakannya sudah sampai mencapai akar giginya, itu baru dilakukan pencabutan. Itu adalah opsi yang terakhir ya, pencabutan. Karena kalau memang bisa dipertahankan selama mungkin lebih bagus, karena kan gigi susu penyedia tempat buat gigi permanennya. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Paramita. Penjelasannya untuk pertanyaannya di sini sudah cukup jelas dan cukup kompleks Dokter ya. Dan ternyata dari pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang kedua cukup nyambung Dokter ya untuk ininya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Dokter, di sini ada yang bertanya, jika gigi susu anak sudah lepas sebelum waktunya, apakah ini akan mempengaruhi pencernaan anak Dokter? Dan pertanyaan yang keempat ini, sekarang sudah banyak mouthwash yang dijual diperuntukkan anak-anak. Apakah boleh dok anak usia di bawah 6 tahun menggunakan mouthwash? Terima kasih dokter. Mungkin dokter Paramita bisa langsung dijawab untuk kedua pertanyaan ini. Kalau gigi susu anak sudah lepas usia waktunya, berarti kan ada space yang hilang, ya. Space yang hilang kalau gangguan pencernaan, ya dia akan mengunyah satu sisi. Ngunyahnya juga menjadi tidak terlalu lembut, ya itu bisa berpengaruh pada fungsi pencernaannya. Tapi dia juga akan, kalau misalnya sudah hilang dicabut, dia juga akan berpengaruh pada nantinya tempatnya untuk gigi permanennya. Karena tempat itu kalau misalnya tidak dikasih space maintainer, itu dia akan menyempit. Sedangkan biasanya gigi permanen itu lebih besar daripada gigi susu. Nanti akan timbul masalah baru lagi, gigi berjejal. Yang tadi pertanyaan selanjutnya mouthwash ya di usia 6 tahun, di bawah 6 tahun ya. Bawah 6 tahun. Tidak direkomendasikan karena anak itu belum bisa berkumur dengan benar gitu. Sedangkan mouthwash itu ada zat-zat antibakterinya dan kadang-kadang dia tidak boleh tertelan kan. Kalau sedangkan anak umur 5 tahun kan biasanya kalau kumur-kumur tuh gitu aja kan. Maksudnya kayak masih kita tidak rekomendasikan. Iya, kita tidak rekomendasikan untuk anak di bawah 6 tahun. Ya, penjelasan dari Dokter Paramita sangat jelas ini untuk sahabat Eduters yang sedang menonton pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Wah, ini jauh dokter dari Mbak Lina, dari Pacitan. Izin bertanya dokter, apa saja red flag tanda bahaya pada gejala karies gigi pada anak balita? Kemudian apa saja dokter? Apa saja do and do not untuk mencegah maupun mengatasi karies gigi pada anak balita. Selanjutnya, bagaimana tips mengajak anak agar mau memberikan giginya ke dokter gigi tanpa menimbulkan trauma. Waduh, pertanyaannya lumayan panjang, tapi ini sangat kompleks dokter ya untuk pertanyaannya. Kepada dokter Paramita bisa langsung dijawab dokter untuk pertanyaan yang ini. Tanda bahayanya dari gejala karies adalah anak nggak mau makan. Anak tuh berkurang makannya. Jadi karena dia kesakitan, dia biasanya aku nggak mau makan. Jadi nggak mau ditawarin makan dia nggak mau. Itu kita harus aware. Apa nih? Kenapa nih dia nggak mau makan? Iya dia. Iya apa nih dia nggak mau makan gitu. Kenapa nih? Oh ada giginya lubang. Gitu. Terus apa tadi? Bagaimana caranya? Oh ya, kemudian apa aja mencegah gitu. Oke, yang pertama adalah pencegahannya tadi sikat gigi 2 kali sehari, tuh dengan cara yang benar. Pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan. Jadi kita setelah sarapan kita kan kotor tuh kita sikat gigi. Terus kita beraktivitas harian sampai malam sebelum tidur. Itu kan gigi kan habis makan apa aja ya. Terus sebelum tidur itu kita sikat gigi lagi karena secara fisiologis air liur pada waktu kita tidur air liur itu berkurang, sedangkan dalam air liur itu dia ada zat untuk membilasnya, dia ada banyak banget manfaat dari air liurnya. Jadi ada menetralkan asam sebagai buffer menetralkan asam, dia sebagai antimikrobial gitu. Kalau jadi itu terus apa tadi lagi apanya mencegahnya ya. Oh ya, bagaimana memberikan anak gigi biar nggak trauma nih dok. Kalau dibawa ke dokter gigi karena kan anak-anak aja disentuh aja kan kadang, waduh, udah ini banget.
Terus tadi juga kita pakai ini ya, apa namanya, pemberian topical fluoride tiap 6 bulan sekali gitu. Gimana sih caranya? Oh ya, caranya jangan tunggu anak sakit gigi. Kalau anak sakit gigi itu bakalan dia kurang kooperatif karena dia udah ngerasain kesakitan. Iya, dan kan bunyi bur itu kan kenceng ya. Kadang-kadang tuh aku mau diapain nih? Aku ini udah sakit gitu. Jadi sebelum kalau memang sudah ada gigi berlubang itu dibawa di perkenalan dulu gitu. Maksudnya dari anak usia 6 bulan atau 1 tahun lah sudah ada tumbuh giginya dibawa ke dokter gigi diperkenalkan. Kita kalau kita itu kayak nggak apa ya, kita ini apa namanya edukasi sambil main-main. Gimana sih? Nggak sakit kok, ini dibersihkan loh, caranya tuh begini gitu. Kita kasih edukasi orang tuanya, kita kasih penjelasan ke anaknya. Biasanya kalau dia sudah nyaman, dia nggak sakit, dia akan mau berkelanjutan. Tapi kalau dia sudah datang dalam kondisi sakit, itu dia pasti akan kurang kooperatif biasanya. Tapi awal-awal mungkin kurang kooperatif, nanti lama-lama dia ngerasain, oh nggak sakit ya, ternyata aku habis dari dokter gigi sakitku hilang. Itu nanti dia akan mau terus gitu ke dokter gigi. Berarti intinya dari sejak dini ya Naim, Iya, diperkenalkan, dibawa ke dokter gigi dulu ya dokter ya, Iya. meskipun itu belum sakit, dan itu karena kan untuk pencegahannya juga. Jadi mereka sudah mengenal dulu nih dokter gigi seperti apa, karena kan sekalian mendapatkan edukasi dari dokter gigi juga ya dokter ya. Waduh, pertanyaannya sudah cukup jelas, kompleks banget. Untuk para sahabat sehat EduTrust di sini yang memiliki anak, jika ada gangguan pada gigi, bisa langsung aja dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya. Di sini langsung nanti bertemu dengan dokter Paramita sendiri ya dokter ya. Untuk menangani, bisa sebelum menangani konsultasi itu terhadap masalah-masalah gigi yang ada. Kayaknya ada pertanyaan lagi deh Mbak. Ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini pertanyaannya dari Mbak Gadis di Surabaya. Izin bertanya, anak saya usia 6 tahun, dokter. Giginya masih bagus banget. Jadi masih gigi susu atau gigi bayi. Belum ada sama sekali yang tanggal giginya. Itu bagaimana ya dok? Wajarkah? Terima kasih. Usia 6 tahun nih dok. Ditanyakan ya. Pergantian gigi susu ke gigi dewasa itu dimulai, tiap anak berbeda-beda ya. Secara teorinya mulai umur 6 tahun. Tetapi kembali lagi ke anak masing-masing. Ada yang itu wajar-wajar, nggak apa-apa gitu. Maksudnya belum ganti, kalau misalnya belum ganti, wajar, masih 6 tahun gitu. Kalau misalnya mau, kontrol ke dokter gigi anak. Nanti kita akan sarankan, mau lihat gimana ini, mau di foto panoramik, dilihat benih giginya bagaimana ini. Kadang-kadang kan hal yang berpengaruh pada tumbuhnya erupsinya gigi itu kan macam-macam. Jadi nanti lihat, oh mungkin gigi susunya masih belum gigi permanennya belum resorpsi gigi susunya tumbuhnya, atau mungkin di belakang gigi permanennya, jadi dia tidak tanggal-tanggal. Di belakang gigi susunya, jadi dia tidak tanggal-tanggal. Itu nanti kami lihat, kami observasi dulu gitu, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Dokter Paramita. Penjelasannya dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan yang terakhir tadi ini sudah sangat kompleks ya, dokter. Kita buka satu kali pertanyaan lagi ya, dokter. Ternyata di sini sangat ini, dokter, antusias sekali nih sahabat sehat EduTrust, dokter, untuk masalah pengaruh kesehatan gigi terhadap tumbuh kembang anak. Yang terakhir ini, dokter, pertanyaannya, izin bertanya, dokter, anak saya usia 8 tahun, dok. Awal giginya berlubang dan mengeluh sakit. Ternyata sudah mengenai saraf. Kenapa anak kecil tidak direkomendasikan untuk tambal sinar? Seberapa ngaruh dokter syaraf gigi anak terhadap tumbuh kembang? Oh ya, udah kena syaraf ya, kena syaraf. Jadi gini, kalau sudah kena syaraf itu kita harus perawatan saluran akar dulu. Jadi syarafnya itu nanti akan dimatikan. Terus jadi kan kita maunya itu mempertahankan gigi susu itu selama mungkin sampai pada waktunya dia akan berganti dengan gigi permanen. Jadi kita rawat saluran akar. Boleh kok ditambal dengan tambalan sinar, tetapi pada kasus tertentu tambalan sinar itu kan dia bersifat mekanik. Itu sedangkan gigi susu itu dia dia lebih bagus tambalan yang satunya, yang
tambalan Ada teknik tersendiri ya iya dokter ada ya. tekniknya gitu. Jadi Boleh tergantung loh. dari kasusnya dulu ya Bu, ya, Boleh. dokter ya. Untuk penanganannya tergantung dari kasusnya masing-masing ya dokter ya. Terus tadi apa tadi yang terakhir Kemudian itu sebentar. yang tadi sarafnya itu apa? Oh, tumbuh kembang. Oh iya, pengaruh saraf gigi. Ya kalau udah lubang kena sarafnya, anaknya nggak mau makan, makannya milih-milih, asupan nutrisinya yang masuk juga nggak banyak, berkurang, akhirnya berpengaruh pada fungsi kognisi dari Iya, anak tersebut kayak gitu. Seperti yang awal tadi dokter jelaskan Iya. dok ya. Kalau kenapa sih bukan Banget. sekedar anak ini nggak mau makan aja, tapi kita di sini harus menggali lagi kenapa anak ini nggak mau makannya, apa dari giginya yang bermasalah atau bagaimana ya dok ya. Waduh, ternyata dokter masih sangat menarik sekali nih dokter materinya. Jadi di sini masih ada satu lagi yang akan bertanya. Boleh. Masih boleh ya dokter ya? Nah, ini pertanyaannya, selamat siang dokter, izin menanyakan. Saya pernah melihat ada cairan namanya Gizi Tutmus ya. Yang katanya bagus untuk perawatan gigi anak. Bagaimana cara aplikasinya ya dokter? Terima kasih. Langsung dijawab dokter. Gizi Tutmus ini adalah kita sebutnya vitamin gigi gitu. Vitamin gigi isinya kalsium dan fosfat. Dia untuk maintenance dia bagus banget. Gitu. Untuk maintenance gigi itu dia bagus. Cara perawatan bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi anak itu sudah sikat gigi, sudah bersih kondisi giginya, akhirnya kita keluarkan sebesar biji polong ya. Ini untuk anak usia berapa dulu nih? Oh, berarti untuk penggunaannya disesuaikan dengan disesuaikan dengan anaknya. Itu nanti dioleskan di seluruh permukaan gigi dioleskan, gigi atas sampai di belakang gigi ya, itu dioleskan. Terus setelah itu kalau misalnya anak ada sisanya diludahkan boleh, tetapi anak itu tidak boleh makan, minum, berkumur selama 1 jam. Itu. Ada kurun waktunya ya dokter ya. Kalau Gizi Tutmus ini ada 2. Satu yang dia Gizi Tutmus biasa, ada satu yang plus. Yang plus itu mengandung fluoride. Kalau mengandung fluoride untuk anak di bawah usia 6 tahun itu dia tidak disarankan karena takutnya tertelan. Gitu. Karena tadi yang dokter jelaskan di awal ya, kalau anak yang usia masih di bawah 5 tahun hanya sekedar berkumurnya kumur yang dia masih belum bisa. Cuman kan ini kan dia bentuknya kan kayak pasta gitu ya. Jadi kalau komposit. Jadi yang Gizi Tutmusnya yang plus itu dia ada fluoride-nya lebih banyak. Kalau yang jadi tidak disarankan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Berarti ini untuk mbaknya penanya yang terakhir ini. Jadi penggunaannya disesuaikan dengan usia, lebih baik dikonsultasikan dulu penggunaannya terhadap dokter spesialis gigi anak dulu ya. Jadi untuk penggunaan di rumahnya nggak langsung ini itu tergantung dari tanya ya. Tergantung dari kondisi gigi anaknya dulu gitu. Maksudnya gigi anaknya seperti apa? Gimana sih? Kan itu mau maintenance kan? Jadi Tutmus ini bisa untuk maintenance, bisa untuk terapi, tetapi itu bukan yang utama gitu kok untuk terapinya. Jadi banyak banget terapinya. Banyak banget berarti. Sesuai yang dokter Paramita tadi jelaskan dari awal, ternyata untuk perawatan gigi anak itu nggak hanya sekedar yang barusan ditanyakan, juga ada beberapa rentetan perawatan yang jelasnya untuk menjaga kesehatan gigi anak. Para sahabat EduTrans di sini bisa langsung ke Rumah Sakit PHC Surabaya bertemu dengan dokter Paramita di sini. Siap ditunggu ya dok ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Wah, ternyata banyak sekali dokter pertanyaannya. Izin bertanya dokter, bagaimana pertolongan pertama saat anak mengalami nyeri ataupun demam ketika mengalami gigi berlubang dokter? Yang kedua, ini mau langsung disambung atau satu-satu dokter? Oh, pertama nyeri atau demam ya, ketika tumbuh sangat sering terjadi nih dokter. Yang pertama dulu dokter. Kalau pertolongan pertama berarti di rumah dia sakit ya, itu bisa digunakan obat penurun pereda nyeri ya. Cuman kan sekarang obat sirup kan nggak boleh. Ya, jadi ini warning banget ada warning. Jadi biasanya kita puyarkan obatnya, bisa memakai paracetamol. Dan satu lagi nih dokter yang paling penting ya, jangan untuk
anak nih jangan langsung yang diberikan sesuai obat Oh ini, ya, yang biasanya diminum ini apa, tapi kita sesuaikan dulu ya dokter ya. ya dengan Karena dokter kan tadi menyarankan untuk biasanya obat buyar, berarti oh, disesuaikan dengan dosisnya iya ya dosisnya dokter. juga ya gitu. Yang kedua tadi apa? Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Resiko jangka apa pendek. saja dampak resiko jangka pendek ataupun jangka panjang jika gigi berlubang pada anak, kondisi gigi Oh nggak tepat. bagian Oke. depan pada anak tidak ditangani dengan tepat, apakah akan mempengaruhi struktur gigi Mm-mm. anak ke depannya? Jadi kalau ya itu tadi, kalau misalnya gigi berlubang dibiarkan saja, itu banyak efeknya. Satu, anak jadi ada gangguan pengunyahan, gitu. Dia Asupan asup, nutrisinya ya jadi asupan berkurang nutrisinya ya dia dokter juga ya. dia berkurang. Terus kan akhirnya dia juga kehilangan fungsi pengunyahan juga. Gigi itu kan juga juga fungsi pengunyahan, fungsi berbicara, itu juga dia berpengaruh banget gitu loh. Nanti ke depannya ya kalau misalnya itu gigi lubang sampai dibiarkan jadi tinggal sisa akar, akhirnya dicabut sebelum waktunya. Sedangkan kan pergantian gigi itu kan masih lama. Nah, pergantian gigi masih lama, akhirnya timbul masalah baru nih, gitu. Timbul masalah baru. Ini giginya harus dicabut, sedangkan gigi permanennya masih lama. Kalau tidak dikasih space maintainer, nanti akhirnya space-nya itu mengecil, gigi yang tumbuh nanti nggak dapat tempat, terjadi maloklusi. Nah, itu Benar-benar di banyak banget. terapi ya dokter Ya, ya. banyak Artinya banget ya. ya terapi. Oke, untuk pertanyaan Ada yang ketiga tuh. terakhir itu yang ketiga, sejak usia berapa sebaiknya anak mulai diajak untuk kontrol gigi ke dokter gigi? Sebaiknya rutin kontrol ke dokter gigi setiap berapa bulan nih? Pada Dokter. waktu anak sudah mulai tumbuh gigi, itu kurang lebih ya kalau 6 bulan mungkin masih kecil kadang-kadang ya 1 tahun boleh kita perkenalkan ke dokter gigi. Kita kasih tahu ke edukasi ke orang tuanya bagaimana cara memproteksi giginya, cara melakukan pencegahan, cara membersihkan giginya. Yang paling penting adalah membersihkan giginya. Sedini mungkin bisa kok dibawa ke kita gitu. Terus apa tadi? Kok lupa jadinya ya. Sebentar ya dokter ya. Sejak usia berapa Iya, sih ya? sedini mungkin Sedini mungkin selama pada setiap waktu berapa bulan sekali dokter? berapa bulan sekali. Kalau memang tidak ada masalah 6 bulan sekali, makanya ke dokter gigi dianjurkan tiap 6 bulan ke dokter gigi. Tapi kalau memang sudah ada masalah, ya apa namanya masalah itu diselesaikan secara runtut. Terapinya dokter Iya ya, terapinya. yang mengikuti sesuai kondisinya lagi. Betul, kadang-kadang itu kalau misalnya anaknya udah enakan, orang tuanya nggak bawa balik lagi. Karena udah nggak mengeluh dulu sakit nih apa, Iya, padahal jadi nggak mau makan padahal apa perawatannya ya belum dokter. selesai Ya, gitu loh. terapinya belum selesai, jadi nanti akan Mm-mm. bisa ngulang lagi dari Iya, awal ya dok. betul. Jadi agak tambah lama. Jadi agak lama lagi terapinya. Kalau berapa bulan sekali, 6 bulan sekali. Memang dianjurkan tiap 6 bulan sekali itu untuk datang ke dokter gigi. Tapi kalau memang giginya sudah ada masalah, ya secepatnya aja Berarti datangnya. ada keluhan ataupun nggak ada keluhan, Iya, tetap harus di maintenance aja ya iya, dokter ya. maintenance harus baik. Ternyata banyak sekali ya dokter pengaruh kesehatan gigi terhadap tumbuh kembang anak. Tadi yang dokter jelaskan juga, baik secara itu ada pengaruh secara kognitif, secara Ya, psikologis. secara Jadi nutrisi. dari sejak dini yang dokter katakan tadi, sejak dari usia kalau bisa 1 tahun sudah benar-benar diperkenalkan terhadap dokter gigi. Jadi mereka nggak, Ya, waduh mau diapain nih ya iya, dok jadi ya. kayak aku mau diapain nih gitu. Aku apa ya ini kenalin kayak perkenalan ke dokter gigi dan menyenangkan loh sebetulnya. Apalagi di Rumah Sakit PHC Surabaya kan tempatnya sangat nyaman dokter ya untuk Tuh. anak-anak kecil yang mau kontrol gigi, dan Ya. juga dokternya ini dokter Paramita sangat sabar sekali dokter ya untuk Iya. telaten untuk anak-anak kecil ini. Oke dokter, terima kasih atas waktunya dokter, atas sharingnya kepada sahabat sehat EduTrans di sini. Sangat mengedukasi sekali dan juga sangat banyak antusias dari teman-teman di sini untuk menanyakannya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kita tahan dulu ya. Nanti ada sesi kedua. Nanti kita akan lanjut dengan dokter Paramita spesialis anak di sini. Nurita. Dokter Nurita. Mohon maaf dokter Nurita. Kepada dokter Paramita, kami sampaikan terima kasih atas waktunya, ilmunya juga dokter, sharingnya terhadap tumbuh kembang anak ini ya dokter. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang. Ikan juga.
Ada. Boleh. Gangguan yang diderita pasien karena penyakit ini. Agar penyembuhan penyakit dan pemulihan fungsi tubuh pasien dapat berjalan dengan optimal, tentu membutuhkan sebuah tim yang berkompeten. Tim ini terdiri atas dokter rehabilitasi medik, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara. Di sisi lain, fasilitas yang lengkap dengan dukungan teknologi medis terbaik dan terkini juga merupakan aspek yang tak kalah penting untuk meningkatkan fungsi fisik, melatih gangguan motorik kasar, motorik halus, fungsi koordinasi, hingga penyediaan alat ortotik dan prostetik. Medical Rehabilitation Center Rumah Sakit PHC Surabaya sendiri dilengkapi dengan berbagai ruangan tindakan, di antaranya ruang pemeriksaan, ruang tindakan reguler dan VIP, ruang speech therapy, ruang gymnasium, ruang sensori integrasi, ruang terapi modalitas, ruang okupasi terapi, hingga ruang Snoezelen. Kami berharap pasien akan mendapatkan hasil terapi yang optimal, sehingga kualitas hidup juga akan maksimal. Kami siap membantu. Terima kasih kepada para sahabat sehat EduTrace kali ini. Baru saja kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan untuk mulai dari fasilitas rehab medik di Rumah Sakit PHC, kemudian ada produk unggulan kita yaitu ada Smart Clamp bagi para sahabat sehat EduTrace yang ingin membawa anaknya untuk melakukan hitan, bisa saja langsung menghubungi ke Rumah Sakit PHC Surabaya dengan melakukan, di sini ada teknik Smart Clamp. Kemudian juga ada produk unggulan yang kedua yaitu vaksin influenza, baik itu untuk anak ataupun dewasa. Oke. Untuk acara yang selanjutnya yaitu materinya tetap sama, kita dengan pengaruh kesehatan gigi terhadap tumbuh kembang. Kalau tadi kita lebih ke kasus dengan Dokter Paramita, spesialis gigi. Nah, saat ini kita akan bersama dengan Dokter Nurita Alami Dwi Wijayanti, spesialis anak. Sedikit saya akan membacakan kurikulum vitae-nya di sini. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya di tahun 2008. Dilanjutkan dengan spesialis anak Universitas Airlangga Surabaya 2017. Kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya sejak tahun 2022 untuk beberapa organisasi yang beliau ikuti yaitu Ikatan Konselor Menyusui, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Langsung saja kita sapa Dokter Nurita pada kesempatan siang kali ini ya Dok ya. Selamat siang Dokter. Ya. Ini kita manggilnya Dokter Nurita ya Dok ya. Sapa akrabnya aja ya Dok ya, Dokter Nurita. Tadi untuk sesi pertama kita sudah membahas mengenai beberapa kasus-kasus untuk permasalahan gigi pada anak nih Dok. Untuk sesi kedua kali ini kita akan lebih mengarah kepada tumbuh kembang ya Dok ya. Betul. Pengaruh Kaitannya karies sama tumbuh kembang. Kaitan dari karies dengan tumbuh kembang anak. Waduh, kayaknya para sahabat EduTrace di sini sudah nggak sabar nih Dok. Tadi udah banyak banget beberapa pertanyaannya.
Untuk Dokter Nurita, kita persilahkan untuk langsung pemaparan materinya ya dokter ya, karena kita kan nanti menampung beberapa pertanyaan lagi dokter. Siap. Untuk waktunya kita persilahkan dokter. Ya, selamat. Ya. Belum ya? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat sehat edutrace ya. Perkenalkan, saya Dr. Nurita Alami, spesialis anak. Kali ini akan membawakan topik yang melengkapi ya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Kiki tadi, yaitu tentang pengaruh kesehatan gigi anak dan tumbuh kembang. Mungkin di awal-awal akan sedikit tumpang tindih dengan apa yang disampaikan Dr. Kiki tadi, tapi nggak apa-apa, kita saling melengkapi ya. Next, nah ini kerusakan gigi anak tersering yang sering dialami oleh anak-anak adalah karies gigi ya. Karena itu topik yang kita akan bahas pada siang ini adalah kaitan antara karies gigi dengan tumbuh kembang anak. Karies gigi bisa menyerang semua usia ya, dan angka kejadiannya lebih tinggi daripada anak-anak yang menderita asma. Kita 5 kali lebih tinggi dan bahkan lebih tinggi dari rinitis alergi ya, sekitar 7 kali lebih banyak. Dan data penelitian di Indonesia tahun 2018 sebanyak 90,5% anak-anak Indonesia mengalami karies gigi. Ini tidak kalah menarik dengan isu stunting dan obesitas yang sedang menjadi masalah yang sedang berusaha untuk diatasi oleh dokter anak dan juga pemerintah di Indonesia. Nah, karies gigi yang sangat bisa memberikan dampak terhadap tumbuh kembang biasanya terjadi di awal masa anak-anak. Dikenal dengan istilah early childhood caries atau karies botol, nursing caries, atau di presentasi ini nanti akan saya singkat dengan ECC ya. ECC ini ditandai dengan adanya 1 atau lebih kerusakan gigi. Bisa disertai juga dengan kehilangan gigi atau permukaan gigi yang perlu ditempel dan biasanya terjadi di usia 2-6 tahun. Dan ini seringkali dikaitkan dengan pemberian susu, terutama pemberian susu formula yang tidak sesuai. Banyak sekali anak-anak masih menggunakan DOT di usia 1 tahun ke atas, ya. Itu merupakan salah satu faktor risiko terjadinya ECC pada anak. Dan kalau misalnya karies ini terjadi pada anak di bawah 3 tahun, seringkali menjadi severe ya, severe early childhood caries yang sifatnya progresif, jadi dia merusak, kemudian gigi menjadi rapuh. Nah, ECC itu tidak berdiri sendiri, banyak sekali faktor yang terlibat ya, mulai dari kondisi anak itu sendiri, apakah memang giginya rentan ya, misalnya dari kecil asupan kalsium, vitamin D, fosfor, baik dari ibu ataupun anaknya tidak cukup. Yang kedua, adanya interaksi mikroorganisme yang bersifat kariogenik, jadi yang merusak gigi ya. Kita tahu di rongga mulut ini banyak sekali mikroorganisme yang bisa berinteraksi dengan air liur, dengan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kemudian yang ketiga adalah jenis makanan. Makanan-makanan yang bersifat manis, yang terutama sumbernya dari karbohidrat, apabila bertemu dengan air liur, dia akan bersifat asam gitu ya. Dan yang keempat adalah masalah waktu. Jadi semakin lama makanan itu tertinggal di dalam rongga mulut, maka sifat kerusakan juga akan bersifat lebih progresif. Nah, faktor lain adalah faktor lingkungan ya. Jadi bayi-bayi yang lahir prematur, bayi-bayi yang lahirnya berat badan lahir rendah, kemudian ibu yang kurang pengetahuan tentang gigi, faktor sosioekonomi, terutama yang sosioekonomi rendah, itu juga mempermudah terjadinya karies. Diet yang berpengaruh terhadap karies adalah tingginya asupan gula ya. Jadi asupan gula pada anak sampai usia 2 tahun itu dibatasi, sekitar 5% dari kebutuhan kalori harian anak. Jadi kalau kita hitung dengan sendok teh sekitar 5-6 sendok teh per hari pada usia 2 tahun ke atas ya. Kalau bicara soal MPASI, asupan gula
diberikan secukupnya, sejumput saja pada pembuatan MPASI. Kemudian yang kedua adalah masalah penerapan makan pada anak juga bisa berdampak pada mudahnya terbentuk karies ya. Dan kebiasaan menyusu di malam hari pada saat tidur, terutama ketika anak menggunakan susu formula dan botol. Itu mudah sekali untuk terjadi karies. Nah, kondisi ibu sebelum pada saat hamil juga ternyata memiliki dampak loh terhadap kejadian karies pada anak ya, termasuk kondisi oral hygiene dari ibu. Kemudian faktor lain adalah bagaimana penggunaan fluoride ya, dan juga faktor genetik berperan terhadap mudahnya terjadi karies pada anak. Nah, penyebab mikroorganisme yang paling sering pada karies itu adalah bakteri Streptococcus namanya. Jadi bakteri ini bisa melekat pada lapisan gigi yang membuat lingkungannya menjadi asam ya, sehingga dia merusak lapisan-lapisan gigi. Kemudian yang kedua tadi adalah diet yang manis ya, terutama dari sumber karbohidrat. Kalau dia berkepanjangan, minum susu dengan DOP, sumber laktosa itu akan bertemu bakteri yang ada di dalam rongga mulut dan menjadi asam ya, sehingga itu merusak gigi. Kemudian faktor lingkungan mulai dari tradisi, bagaimana kebiasaan sikat gigi, bagaimana tingkat pengetahuan, gaya hidup, metode pengasuhan terhadap anak, apakah memang orang tua membiasakan sikat gigi pada anak. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kejadian karies. Nah, ini tadi mungkin Dokter Kiki sudah menjelaskan, saya coba mengulang sedikit ya. Jadi tahapan karies itu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau di awal masih terbentuk lesi berwarna keputihan ya, kemudian diikuti dengan lesi karies yang sifatnya lebih luas, nanti mungkin dengan gambar akan lebih jelas, dan kemudian ketika berat maka kerusakan mengenai hampir seluruh lapisan gigi. Nah, gambarnya seperti ini ya, mungkin ibu-ibu atau ayah, bunda familiar nih dengan gigi yang seperti ini ya. Jadi awalnya hanya berwarna keputihan pada gigi, kemudian disertai dengan lapisan yang lebih luas dan mulai kehitaman, sampai akhirnya giginya rusak ya. Nah, pada anak-anak yang mengalami karies ataupun tidak, banyak sekali makanan-makanan yang berpengaruh terhadap kesehatan gigi ya. Mulai dari jenis makanan yang bersifat antikariogenik. Jadi kalau antikariogenik artinya kalau makanan itu dimakan, dia ketemu sama pH, ketemu sama air liur, dia sifatnya tidak menjadi asam, malah menjadi basa. Contohnya adalah susu dan produk turunannya. Tapi hati-hati, kalau misalnya dia mengkonsumsi susu, terutama pada saat malam hari, menggunakan DOT, dibiarkan berlama-lama di dalam mulut, maka dia juga akan berubah menjadi asam. Ingat tadi faktor pembentuk karies adalah faktor waktu. Jadi kalau berlama-lama sisa makanan ada di dalam mulut juga akan bersifat merusak. Kemudian makanan-makanan yang bersifat antikariostatik ya, makanan yang tidak dimetabolisme oleh mikroorganisme di mulut, walaupun dia berada di rongga mulut selama 30 menit. Contohnya seperti telur, daging, ikan, dan sayur-sayuran. Dan yang paling penting adalah makanan yang bersifat kariogenik ya. Jadi makanan ini karbohidratnya tinggi dan mudah sekali difermentasi oleh mikroorganisme. Contohnya adalah makanan manis, permen, soda, dan makanan siap saji. Karena itu pada anak-anak yang mengenal MPASI di awal, tidak diperkenankan ya untuk diberikan gula dalam jumlah yang cukup tinggi. Karena itu dalam penyajian MPASI dianjurkan untuk memberikan gula sejumput ya. Dan makanan siap saji tidak direkomendasikan pada anak-anak yang mulai belajar MPASI. Begitu pula dengan ketika dia sudah melewati fase MPASI. Nah, apa sih dampak karies ya, sehingga kok ini menjadi perhatian gitu ya, sama seperti stunting dan obesitas yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk bisa dicegah. Yang pertama, ternyata karies itu menimbulkan rasa sakit ya. Rasa sakit tentu menyebabkan rasa yang tidak nyaman pada seorang anak ya. Dia rewel, gelisah, makan juga menjadi tidak fokus, tidurnya menjadi tidak nyenyak. Padahal seorang anak tumbuh itu pada saat dia tidur. Ya. Jadi anak-anak kita, hormon pertumbuhan itu muncul ketika dia tidur di jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Dan syaratnya anaknya harus tidur dalam dulu. Jadi jam 8 malam sudah dibiasakan untuk tidur. Kalau dia ada karies, maka tidurnya menjadi tidak optimal. Maka pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Dan yang ditakutkan adalah kalau ada infeksi lokal di gigi, dia bisa menyebar ke otak ya, jadi bisa menjadi infeksi di susunan saraf pusat. Dan seperti yang Dr. Kiki tadi sampaikan bahwa gigi itu fungsinya untuk mengunyah ya. Kalau giginya rusak,
tentu kemampuan mengunyah juga akan berkurang ya, terutama untuk mengunyah makanan-makanan yang sifatnya keras ya, seperti karbohidrat, kemudian protein-protein seperti daging, maka anak akan kesulitan ya. Padahal kalau kita bicara tentang pertumbuhan seorang anak, anak bisa tumbuh itu membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau misalnya karbohidrat, protein, dan lemaknya tidak cukup, maka kenaikan berat badannya juga tidak akan menjadi baik ya. Kemudian karena rasa nyeri tadi dia sensitif terhadap makanan-makanan yang panas atau dingin ya. Padahal dalam penyajian MPASI kita perlu yang namanya hasanah rasa, baik itu dari tampilan, dari suhu, dari tekstur, dari konsistensi. Kalau dia mengalami karies, tentu MPASI-nya tidak menjadi optimal. Dan bisa mengganggu aktivitas sekolah kalau anaknya sudah masuk fase sekolah. Kenapa? Karena sering sakit. Mau berangkat sekolah udah males gitu ya. Mau belajar nggak konsentrasi. Akhirnya capaian akademisnya juga menjadi berkurang. Ya, ini tadi surat konsentrasi ya. Dan kehilangan gigi ya. Jadi kalau sudah sampai karies gigi yang berat, strukturnya menjadi tidak beraturan ya. Jadi akhirnya pertumbuhan giginya menjadi tidak teratur. Dan biaya kesehatan juga meningkat ya. Nah, ternyata penelitian menunjukkan kalau oral hygiene dari anak itu kurang baik, dia akan berlanjut sampai dewasa. Karena sikat gigi ya yang menjadi dasar untuk mencegah terjadinya karies, itu adalah suatu kebiasaan yang harus diajarkan, dicontohkan oleh orang tua sejak masa kecil. Kalau itu tidak diajarkan, tentu akan menjadi kebiasaan ya sampai dewasa dan akhirnya menjadi masalah kesehatan yang kronis. Nah, beberapa penelitian tentang karies gigi ya. Kalau misalnya kehilangan gigi secara dini di awal, ternyata itu bisa menimbulkan trauma psikologis ya. Mungkin kalau anak yang udah masuk usia sekolah bisa diejek juga sama teman-temannya ya. Dan pertumbuhan giginya menjadi tidak baik ya. Kemampuan mengunyah, kemampuan bicara juga pasti terganggu ya. Karena kalau kita mengunyah untuk fase MPASI 6 sampai 12 bulan awal memang gigi tidak terlalu berpengaruh ya. Karena sebetulnya mengunyah kita bisa menggunakan rahang, menggunakan gusi, menggunakan lidah. Tapi ketika masuk usia 1 tahun, di mana anak sudah masuk makanan keluarga yang dia teksturnya sudah seperti makanan orang tuanya dan teksturnya cenderung keras, dia membutuhkan bantuan gigi untuk mengunyah. Nah, kalau anak itu makan teksturnya tidak dinaikkan secara bertahap, maka otot-otot bicaranya juga tidak pernah terlatih. Karena itu, anak-anak yang mengalami karies gigi sering diikuti oleh gangguan fungsi bicara. Nah, tadi penelitian juga menunjukkan bahwa kalau ada karies, sering ke rumah sakit ya, pasiennya sering ke rumah sakit, sering nggak masuk sekolah, biaya juga semakin meningkat, dan tentu capaian belajar menjadi menurun. Nah, dari gambaran tadi bahwa karies itu mengganggu proses mengunyah, mengganggu proses bicara, makanan yang banyak mengandung gula pada anak juga harus dibatasi. Nah, kemudian tadi bahwa karies itu mengganggu proses mengunyah, ada beberapa komponen makanan yang memerlukan kekuatan rahang, lidah, dan gusi, dan juga gigi, terutama dari karbohidrat ya. Jadi karbohidrat atau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi yang merupakan faktor pembangun dari otot, faktor pembangun dari tulang menjadi tidak optimal ya, sehingga kenaikan berat badan menjadi tidak cukup ya. Ya, ini sudah. Nah,
Nah, pada anak-anak yang karies, kalau memang tidak tertangani, data penelitian juga menyebutkan bahwa banyak sekali anak-anak yang mengalami gizi kurang ya, sebanyak 32,8% dan bahkan ada yang jatuh dalam gizi buruk. Karena anak yang karies pasti akan mengalami kondisi sering infeksi, baik itu nanah dan hati-hati ada yang menjadi meningitis juga kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, early childhood karies ini sebetulnya bisa dicegah ibu-ibu ya. Jadi daripada anak-anak kita mengalami kondisi karies yang ternyata dampaknya terhadap tumbuh kembang sangat banyak, itu bisa dicegah ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui atau mendeteksi secara dini. Pasien ini punya faktor resiko nggak terhadap kejadian karies? Mulai dari tadi ya, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadi karies adalah apakah dia lahir prematur, apakah berat badannya lahir kurang dari 2.500, apakah memang ibunya pada saat hamil ada lesi karies. Jadi ibu yang hamil memiliki karies juga bisa mengakibatkan anaknya mengalami karies ya. Terus bagaimana kebiasaan makan pada anak gitu ya. Apakah dia suka makan makanan manis, apakah dia suka makan permen, makan coklat, apakah dia masih tidur minum susu dengan dot pada malam hari, ya itu salah satu faktor resiko karies. Dan kemudian yang kedua, dengan kita tahu apa faktor resikonya, kita bisa mencegah progresivitasnya ya. Karena kalau nggak dicegah, yang tadinya hanya berupa bentukan putih-putih ya di gigi bisa menjadi severe. Kalau udah severe, giginya udah rapuh ya. Kalau udah rapuh, kemampuan mengunyah, kemampuan bicara pasti terganggu. Dan yang paling penting adalah menjaga kekambuhan. Nah, pencegahan ECC itu tidak hanya dimulai pada masa anak-anak ibu-ibu ya. Jadi pada masa sejak hamil. Jadi kalau ibu hamil ada lesi karies, itu ya harus dirawat. Kemudian kalau ada plak juga harus dibersihkan. Karena apa? Karena ternyata kuman Streptococcus ini yang si biang kerok mikroorganisme penyebab karies itu bisa menyeberang lewat tali pusat ya, masuk ke dalam bayinya. Kemudian kesehatan air liur juga dijaga dan dipastikan bahwa ibu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, baik itu kalsium, protein, fosfor, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Ya. Nah, kalau pada masa anak, bagaimana? Pada masa anak, kalau sudah lahir, ya ASI eksklusif ya. Dianjurkan untuk anak-anak di usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian pastikan bahwa anak-anak mendapatkan sumber nutrisi yang baik, terutama fluoride ya. Seperti makanan-makanan seafood ya, kayak kepiting, udang, itu banyak sekali sumber fluoride-nya. Dan jangan lupa perawatan rutin ke dokter gigi. Jadi kalau sudah keluar giginya, biasanya dimulai dari usia 1 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun pertama berikan kado, salah satunya adalah kunjungan ke dokter gigi ya. Kemudian stop dot di usia 1 tahun, terutama pada malam hari. Dan yang paling penting juga adalah ajarkan anak untuk rutin menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Karena sikat gigi itu adalah sebuah kebiasaan yang harus diajarkan, nggak bisa instan, ibu-ibu ya. Nggak bisa instan, sama seperti kita mengajarkan anak kita untuk MPASI, mengajarkan anak kita untuk tidur, mengajarkan anak kita untuk buang air besar, buang air kecil, itu harus diajarkan, dicontohkan dengan cara yang menyenangkan. Dan kebiasaan menyikat gigi itu tidak harus dimulai ketika tumbuh gigi. Ketika bayi pun sudah harus diajarkan untuk merawat gigi dengan oral care ya. Jadi kita bisa menggunakan kasa, dibasahi air hangat, kemudian kita bersihkan mulutnya sehari bisa 2-3 kali. Berapa banyak pasta gigi berfluoride yang digunakan disesuaikan dengan usianya. Kira-kira demikian, Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nurita atas penjelasannya. Ini sangat kompleks sekali dokter penjelasannya dan juga mudah dipahami oleh para sahabat EduTrade di rumah. Selanjutnya dokter, waduh ini deretan pertanyaan sudah mulai berdatangan dokter. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ya dokter. Sesi selanjutnya itu sesi pertanyaan kepada Dokter Nurita. Izin bertanya dokter. Ada 1 pertanyaan nih dokter, ada 1, 2, 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu riwayat penyakit apa saja yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan gigi anak mengalami keterlambatan, dokter? Ya, langsung. Yang pertama dulu aja ya, biar nggak lupa. Jadi kalau bicara soal penyakit, sebetulnya tidak ada penyakit spesifik ya. Ada penyakit yang sifatnya herediter, itu penyakit osteogenesis imperfecta. Itu memang karena dia ada kelainan dari struktur pembentukan tulang, itu bisa memang
menyebabkan gigi menjadi rapuh. Tapi paling sering pada anak adalah terjadinya infeksi berulang di rongga mulut ya. Jadi kalau ada infeksi berulang di rongga mulut, baik itu gingivitis, gusinya bengkak, atau misalnya tadi ya salah satunya karies, itu bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan gigi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah asupan nutrisi ibu-ibu ya. Jadi asupan nutrisi itu berperan penting sekali terhadap pertumbuhan gigi seorang anak, terutama sumber kalsium, vitamin D, dan fosfor. Kalau penyakit secara spesifik tidak ada, kecuali tadi osteogenesis imperfecta. Tetapi kalau sakitnya itu berulang, misalnya anaknya sering diare, sering batuk pilek, rawat inap berkali-kali, yang menyebabkan asupan makanannya juga berkurang, maka mau nggak mau kebutuhan makronutrien dan mikronutrien menjadi berkurang, sehingga pertumbuhan gigi menjadi terlambat. Jadi banyak jalur ya, kenapa infeksi atau penyakit pada seorang anak itu bisa menyebabkan kondisi karies. Tapi penyakit yang paling sering ya tadi Mbak, osteogenesis imperfecta yang disebabkan karena ada kelainan genetik, atau yang kedua adalah infeksi berulang di rongga mulut. Yang ketiga infeksi apapun, sakit apapun yang membuat seorang anak harus keluar masuk rumah sakit ya, atau asupan nutrisi yang berkurang. Dan yang ketiga obat-obatan ya. Jadi ada beberapa obat-obatan yang memang menyebabkan gangguan pertumbuhan dari gigi. Misalnya pemakaian steroid ya, obat steroid jangka panjang. Nah, ini sering diberikan pada anak-anak yang menderita penyakit autoimun ya. Tapi jarang biasanya mengenai anak-anak kecil, biasanya di usia 5 tahun ke atas itu bisa menyebabkan gangguan gigi. Atau misalnya obat-obatan seperti phenytoin ya yang kita gunakan untuk mengatasi anak kejang. Itu kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, gusinya bisa bengkak sehingga giginya menjadi mudah lepas ya. Tapi kalau untuk balita di awal biasanya itu tadi infeksi berulang apapun penyebabnya yang menyebabkan anak akhirnya bolak-balik harus minum obat, dan mau tidak mau kalau sakit makan kan jadi ini ya, jadi berkurang ya, mau nggak mau juga asupan pasti juga akan berkurang. Kurang lebih gitu Mbak. Terima kasih dokter penjelasannya sudah cukup jelas ini untuk pertanyaan yang pertama. Dilanjut dengan pertanyaan yang kedua dokter, apakah ada hubungannya antara karies gigi pada anak dan gangguan oromotor pada saat MPASI? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus nih. Jadi kalau ada karies gigi sama oromotor ya, jadi kita harus bedakan nih, fase MPASI itu kan ada beberapa fase ya. Kalau fase 6 bulan sampai 12 bulan itu MPASI-nya masih belum menu keluarga. Jadi dia teksturnya masih tekstur bubur, kemudian tim saring Mbak, tim saring halus, tim saring kasar gitu ya, masih dicincang. Nah itu secara umum sebetulnya kita nggak butuh gigi. Karena itu orang tua jangan takut-takut untuk menaikkan tekstur walaupun anaknya belum punya gigi. Karena sebetulnya mengunyah di tahap awal itu dia butuh rahang, butuh lidah gitu ya, sama butuh gusi. Itu udah cukup, dan ada berbagai macam enzim yang ada di rongga mulut yang bisa untuk menghancurkan makanan gitu. Jadi nggak butuh gigi. Ketika dia masuk ke usia 1 tahun yang harusnya targetnya adalah makan menu keluarga, di mana tekstur makanannya juga lebih keras, ukurannya lebih besar, dia butuh menggigit. Nah itu dia butuh yang namanya gigi ya. Karena itu pada anak di atas 1 tahun kalau giginya belum tumbuh ya kita orang tua nggak apa-apa, terima aja ya untuk teksturnya mungkin agak mundur sedikit. Karena sebetulnya pertumbuhan gigi kita bisa tunggu sampai 15 bulan. Nah kalau anaknya udah terlanjur karies, secara penelitian sudah terbukti bahwa karies itu mengganggu proses pengunyahan. Kenapa mengganggu proses pengunyahan? Karena tadi rasa tidak nyaman, rasa nyeri, giginya kesentuh dikit aja udah nyeri gitu ya, udah sakit. Mungkin orang tua rasanya nggak apa-apa lah, hitam-hitam aja kan biasa. Tapi kalau kesentuh, kena sikat gigi, kena makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas, respon nyerinya juga lumayan gitu ya. Karena itu mungkin ada fase-fase di mana anak-anak itu akhirnya mengalami fase GTM, dia nggak mau makan gitu ya, ngemut kalau makan gitu karena dia nggak nyaman. Dan kalau tidak pernah dilatih, kemampuan oromotornya pasti suatu saat juga akan terganggu Mbak. Dan itu berhubungan ya, secara penelitian tadi juga sudah terbukti bahwa itu berhubungan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya dokter. Ini pertanyaan ketiga, bagaimana pemenuhan nutrisi makronutrien dan mikronutrien dalam menjaga kesehatan gigi anak? Ya, betul. Jadi makronutrien dan mikronutrien itu harus terpenuhi ya. Jadi kalau makronutrien, prinsip MPASI itu berikan makanan secara lengkap, gizi seimbang, bervariasi. Jadi
karbohidrat, protein, lemak itu harus selalu ada. Mau dia mau mencegah karies gigi, mau mencegah penyakit apapun, berat badan, makronutrien harus. Kemudian yang paling penting adalah mikronutrien. Mikronutrien itu susah ya, karena tidak bisa dihitung. Kalau ke dokter anak akan merekomendasikan karbohidratnya sekian gram, Mbak, proteinnya sekian gram, lemak sekian, begitu. Tapi kalau untuk mikronutrien, karena dia ada dalam jumlah kecil di setiap sumber makanan, baik itu protein hewani, kita susah untuk mengukurnya, dan biasanya bervariasi. Jadi gimana caranya? Ya berikan makanan yang bervariasi dalam jumlah yang cukup. Kalau kita berbicara tentang kesehatan gigi, yang penting kan tadi ada fluoride ya. Fluoride itu kita bisa dapat dari seafood. Kemudian kalsium. Kalsium itu paling tinggi ada di susu dan turunannya. Kita bisa pakai keju, pakai yogurt. Kemudian yang ketiga adalah vitamin D. Vitamin D itu paling mudah kita dapat dari paparan sinar matahari. Tapi harus lihat-lihat usianya juga. Kalau usianya di bawah setahun, tidak dianjurkan untuk berjemur. Karena kebakar kulitnya. Kalau di atas setahun boleh berjemur, tapi harus pakai sunblock ya. Pakai sunblock dan itu diulang setiap 10-15 menit. Kalau misalnya nggak bisa berjemur karena vitamin D itu memang di ASI jumlahnya sedikit, bisa disuplementasi Mbak dengan pemberian vitamin D 400 international unit baik pada ibu ataupun bayinya. Jadi boleh. Dan yang ketiga dari makanan. Makanan yang banyak vitamin D-nya dari seafood, dari kerang-kerangan, dari susu, dari keju. Gitu. Jadi kombinasi semuanya, ya. Dikombinasikan ya dokter ya, Ya. disesuaikan takarannya juga. Betul. Oke. Selanjutnya ini, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya lumayan panjang nih dokter. Izin bertanya dokter, tadi dijelaskan untuk secara bertahap menaikkan tekstur pada makanan bayi, sedangkan jika bayi usia 7 bulan yang makan dengan tekstur lebih keras dibandingkan seharusnya, apakah akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut dan apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan giginya, dokter? Usia 7 bulan ini, dokter. Tekstur yang lebih keras ya. Jadi gini, kalau kita bicara MPASI, kita harus pahami bahwa MPASI itu adalah proses belajar, gitu. Yang belajar siapa? Yang belajar bayinya dan pengasuhnya, gitu. Jadi anaknya sama-sama belajar untuk dia belajar membuka mulut, belajar mengunyah, belajar menelan, belajar mencerna. Orang tua belajar untuk mengenali psikologis anak, gitu. Apakah pada saat makan dia memang betul-betul butuh makan, gitu. Kadang kita sebagai orang tua egois, pokoknya ini jamnya makan, kamu harus makan. Padahal anaknya pada saat itu mungkin dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi bosen, gitu ya. Jadi tugas orang tua pada fase MPASI adalah membuat jadwal makan yang teratur dan menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan anaknya, terutama dalam kondisi komposisi ya. Nah, karena proses MPASI itu adalah belajar, maka ada panduannya, Mbak. Jadi kalau usia 6 bulan, kita pakai puree, pakai bubur gitu ya, teksturnya itu seperti bubur. Kemudian nanti dinaikkan, dicincang, disaring ya, saring halus, kemudian dicincang kasar, atau dimes, atau di kop gitu ya, sampai akhirnya dia bisa makan nasi. Nah, setiap anak berbeda. Ada yang 7 bulan, dia udah nggak mau bubur, maunya dicincang, disaring halus gitu kan. Ada yang nggak mau saring halus, ada yang maunya masih tetap bubur, gitu ya. Ada yang dia ingin loncat langsung finger food, nggak masalah gitu. Yang penting pada saat proses pemberian makan, orang tua mendampingi gitu. Apakah memang makanan yang dimakan oleh anak itu udah cukup, baik dari karbohidratnya, protein, atau lemak. Jadi saya pribadi tidak menganjurkan yang namanya BLW ya, baby led weaning itu loh, yang disuruh makan sendiri. Karena kalau di usia di bawah setahun, betul-betul anak belum mengerti apa yang baik untuk dirinya. Jadi memang orang tua harus memegang kontrol. Jadi kalau misalnya 7 bulan dia udah nyaman dengan makan keras, nggak tersedak, BAB-nya juga nggak sembelit, dianya nyaman, nggak nangis-nangis, monggo-monggo aja, nggak masalah gitu. Apakah memang itu nanti berpengaruh pada pertumbuhan giginya? Pertumbuhan gigi itu banyak faktor yang mempengaruhi, nggak cuman kemampuan mengunyah. Terutama adalah tadi sumber makronutrien dan mikronutrien, dan juga bagaimana kita menjaga kebersihan gigi supaya nggak sampai infeksi gitu ya. Dan ada faktor lain kan, kayak bayi-bayi prematur, bayi-bayi yang lahirnya di bawah 2.500, tentu dia memiliki pertumbuhan gigi yang mungkin sedikit terlambat daripada bayi-bayi yang lahirnya cukup bulan.
gitu ya. Oke, wah, penjelasan dari Dokter Nurita cukup benar-benar kompleks, lengkap dokter ya. Untuk MPASI. Oh, sebagai MPASI juga dokter. Berarti juga belajar memahami banget dok ya. Gimana ini cara membuat bubur yang kasar ini ya dok ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dokter, waduh, sangat menarik semua nih. Izin bertanya Dokter Nurita, jika anak sudah kecanduan makanan manis nih dokter, bagaimana cara kita agar anak bisa mengurangi makanan manis dokter? Tuh, nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Oke, jadi makanan manis. Makanan manis itu memang dia merusak ya. Merusak dalam arti kata gini, kalau misalnya kita ngasih gula itu tinggi pada seorang anak, dia itu dalam kondisi kenyang palsu, Mbak. Jadi kalau kita kasih makanan yang manis, gula darah itu akan cenderung tinggi. Kalau gula darah tinggi, dia kirim perintah ke otak, kamu kenyang, nggak usah makan, gitu ya. Jadi positif palsu. Akhirnya dia kenyang terus, nggak ada minat buat makan ya. Sehingga berat badannya nggak naik, dan yang penting adalah merusak gigi tadi. Dan banyak penyakit-penyakit metabolisme yang dihubungkan karena kelebihan gula. Baik itu kencing manis, hipertensi, obesitas, itu semua berkaitan dengan asupan gula yang berlebihan. Karena itu kalau kita lihat panduan MPASI, berikan gula sejumput, tidak lebih dari 5% kebutuhan kalori. Kalau sudah di atas 2 tahun, mungkin sampai 5 tahun, boleh kita berikan 5-6 sendok teh sehari maksimal ya. Nah kalau udah kecanduan gimana? Nah sebetulnya anak itu dia punya strategi untuk membuat orang tua dalam tanda petik iba ya. Ternyata ada tekniknya juga dok ya. Jadi anak itu pinter juga kalau dia belajar dari bagaimana orang tua merespon tangisannya. Itu dia belajar sejak usia 6 bulan loh. Jadi kalau misalnya kita biasakan anak kita MPASI nggak habis, ya udahlah nggak apa-apa, susuin aja gitu ya. Itu akhirnya dia belajar, oh ternyata kalau aku nggak habis, orang tua aku juga ngasih aja kok. Nah, jadi gimana? Satu, kalau memang anaknya udah bisa diajak bicara, ya kita ajak dia diskusi dulu. Gitu ya, ajak dia diskusi, kasih tahu kalau makan manis itu apa akibatnya. Mungkin kita gantikan sumber-sumber yang makanan manis lain ya, kita bisa pakai buah misalnya, gitu ya. Atau misalnya kita ajak dia untuk membuat makanan-makanan manis menjadi tampilan yang menarik. Misalnya kita bikin puding, bikin es krim homemade kayak gitu ya. Jadi jangan gula, jangan wafer, jangan coki-coki, apa itu ya, itu pasti gulanya tinggi. Jadi kalau dia bisa dikasih pengertian, kita beri pengertian. Yang kedua, kita kurangi secara bertahap. Kalau memang dia biasanya sehari selalu makan es krim, mungkin dibikin dulu lah perjanjian 3 kali seminggu. Nanti udah bisa 1-2 minggu, diturunkan lagi sekali seminggu, ya gitu ya, sambil kita kasih tahu. Yang susah adalah kalau anaknya belum bisa ngomong. Nah, ini dokter. Karena banyak permasalahan anak-anak yang usia MPASI ya bahkan 1 tahun dikasih es krim. Kecil apa tuh, nggak mau makan anaknya pasti. Dia kalau udah 1 tahun sebetulnya kontrol ada di orang tua. Jadi kalau misalnya memang anaknya nangis, tantrum, gulung-gulung, udah lihat aja. Nggak usah panik gitu. Karena sebetulnya tantrum itu adalah bentuk komunikasi anak untuk menyampaikan kekesalannya karena dia nggak diturutin. Jadi selama anak itu tantrumnya tidak membahayakan, misalnya dia nggak membenturkan kepala ke tembok, dia nggak jatuhin badannya, gitu ya, dia cuma gulung-gulung di lantai di alfa dia gulung-gulung gitu misalnya. Udah liatin aja, paling kita malu kan. Karena dia udah tahu orangnya dokter. Kalau dia nangis selesai kita gendong, dipeluk. Nanti kalau udah tenang, udah diem, baru kita kasih tahu kalau anak yang memang belum bisa diajak komunikasi. Dan jangan lupa kalau memang dia sudah bisa diajak komunikasi, kita bisa berikan reward ya, kecil-kecilan. Reward tidak harus berupa barang loh. Bisa berupa ucapan, bisa berupa pelukan, ya kan, ucapan terima kasih itu cukup memberikan motivasi buat anak. Dan yang paling penting adalah contoh. Jadi kalau kita pingin anak kita nggak makan manis-manis, ya mungkin orang tuanya jangan makan yang manis depan anaknya, jadi jangan sedia makanan-makanan kayak wafer, coklat di rumah gitu. Jadi harus sama-sama. Seiring berjalannya dok ya. Berarti ibunya juga ikutan diet nih dok. Ya, diet juga. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini dokter, yang kedua, makanan apa yang wajib dikonsumsi anak agar giginya tetap sehat dan tidak memperparah karies gigi. Ya. Apakah buah-buahan bisa membuat gigi lebih sehat, dokter? Ya, jadi
Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang makanan itu, yang tadi ya, ada kalsium, fosfor, vitamin D. Prinsipnya kalau gigi itu. Tapi sekali lagi tidak ada makanan tuh yang lengkap semua, Mbak. Jadi kayak misalnya tadi kan kandungan fosfor itu ada di seafood. Tapi seafood itu nggak ada zat besinya loh. Dikit, ada pun sedikit. Vitamin A-nya yang untuk antibody, yang untuk pembentukan imunitas juga sedikit gitu. Jadi nggak ada makanan di dunia ini yang superior. Yang satu makanan semua masalah selesai, itu nggak ada gitu ya. Contoh misalnya gini, waktu MPASI harus banyak makan ASI karena pada ASI zat besi udah habis, udah tinggal sedikit. Karena itu kita harus memberikan zat besi dari sumber yang paling baik. Itu contohnya adalah ASI. Tapi di hati ayam itu vitamin A-nya tinggi banget. Kalau terlalu tinggi, dampaknya juga ada, gitu ya. Misalnya kalau terlalu sering ya, ada mual muntah, hipertensi, pusing, gitu kan juga nggak bagus. Karena itu pemberian MPASI itu jangan monoton, harus bervariasi. Misalnya paginya ASI, siangnya seafood, malamnya daging gitu misalnya. Jadi semua itu saling melengkapi. Cuman kalau kita ingin gigi sehat ya tadi harus ada vitamin D, kalsium, dan fosfor. Berarti benar-benar harus inovatif, kreatif ini dok ya, ibu-ibunya dok ya. Betul. Untuk memilih makanan yang terbaik juga tentunya Ya. sesuai dengan kebutuhan nutrisi juga. Untuk selanjutnya ini apa masih ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya ini dokter. Umur anak saya 2 tahun bulan ini dokter, tapi giginya masih 6, di atas 4, di bawah 2. Dan tidak ada tanda-tanda nambah lagi. Kira-kira kenapa ya dokter? Atau ada solusi agar giginya bisa bertambah? Apakah ada hubungannya dengan anak saya yang susah untuk berbicara juga? Mohon infonya dokter. Waduh, ini pertanyaannya satu tapi cukup mencakup banyak. Ya. Jadi 2 tahun giginya masih 6 gitu ya. Jadi kalau gigi 6 2 tahun masih lumayan lah. Kalau memang belum nambah lagi ya kita harus cari solusinya tadi kan, sumber kebutuhan nutrisi harus terpenuhi. Terus kemudian sikat gigi udah harus dimulai kan. Jangan lupa pakai pasta gigi ya. Pasta gigi berfluorid harus dipakai. Ukurannya kalau misalnya 2 tahun ya seoles aja ya. Seoles itu sebesar biji beras. Nanti sudah di atas 2 tahun sebesar kacang polong. Nah, itu harus dirutinkan. Kemudian sering dibersihkan gusinya sambil dipijit-pijit untuk stimulasi tumbuhnya gigi ya, gitu. Kalau perlu bawa ke dokter gigi loh, jangan lupa ya, karena 1 tahun kado pertama salah satunya adalah ke dokter gigi anak. Di Indonesia belum populer ke dokter gigi anak ya, jadi harus bawa ke dokter gigi. Nunggu sakit dulu nih dok. Ya, nunggu sakit dulu. Terus yang kedua, apakah memang berhubungan sama keterlambatan bicara? Ya, keterlambatan bicara itu faktornya banyak. Memang salah satunya adalah gigi ya, karena kalau memang gigi itu terganggu, kemampuan dia mengunyah terganggu. Kalau nggak pernah ngunyah, otot bicara nggak terlatih. Akhirnya gangguan bicara. Tapi gangguan bicara tuh faktornya banyak. Salah satunya misalnya kurangnya stimulasi, atau dia overstimulasi dengan gadget, kayak gitu ya, atau memang ada gangguan bicara. Atau misalnya diajak bicara tapi dengan bahasa yang macam-macam, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, kadang Malaysia, apalagi lihat Upin Ipin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi bingung anak itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang keterlambatan bicara tuh banyak sekali faktornya. Memang salah satunya adalah kesehatan gigi. Kalau misalnya sudah usia 2 tahun, anak itu belum memiliki kosakata antara 50 sampai 100 dan belum bisa merangkai 2 kata, misalnya mau makan, mau minum, nah itu berarti sudah harus dibawa untuk terapi ya. Kita bisa terapi bicara ya Mbak ya di rumah sakit. Solusinya tetap ada dokter di rumah sakit PHC Surabaya ya dokter ya. Di Polirehab Medik kita juga sudah tersedia ya dokter ya. Poliwicara ya, terapi bicara di sini ya. Nanti bisa konsultasi dulu dengan dokternya. Bisa juga menemui dokter Nurita dulu nih, konsultasikan dulu ya dok ya. Kemudian ada lagi satu lagi dokter, pertanyaannya ini dokter. Satu pertanyaan, satu tapi ada 2 nih dokter.
nanya kalau berobat ke Polidok, minta vitamin dong supaya anak saya mau makan gitu ya. Sampai sejauh ini belum ada vitamin stimulan mau buat anak makan, jadi nggak ada. Yang bisa membuat anak kita makan adalah kita pastikan bahwa anak kita dalam kondisi sehat. Apa yang menjadi penyebabnya dia nggak mau makan, gigi berlubang, ya diatasi. Kemudian sumber nutrisi apa yang dibutuhkan? Sumber nutrisi yang seimbang, yang bervariasi. Harus ada makronutrien. Makronutrien apa aja? Karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien apa aja? Harus ada zat besi, kalsium, vitamin D, magnesium gitu ya. Itu harus terlengkapi untuk syarat pertumbuhan gigi yang sehat. Bagaimana dengan vitamin? Nah, waktu dulu zaman pandemi gitu ya, vitamin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ada 3 nih, vitamin D, zinc, sama vitamin C. Karena waktu itu kasus COVID kan lagi naik ya. Nah, cuman sebetulnya vitamin-vitamin itu kecuali vitamin D ya, kita bisa dapatkan cukup di semua jenis makanan. Bahkan di protein hewani itu ada kandungan zincnya, vitamin C-nya, tidak melulu buah loh. Jadi malah justru buah itu kandungan vitaminnya sedikit, Mbak, gitu. Kita bisa dapatkan banyak sumber vitamin dari protein hewani gitu. Jadi kalau anak kita makan dengan komposisi makronutrien dan mikronutrien yang cukup, itu udah cukup banget untuk membentuk pertumbuhan, perkembangan, kesehatan gigi dan imunitas seorang anak gitu. Vitamin kapan diperlukan? Vitamin boleh diperlukan kalau misalnya anaknya sakit misalnya. Atau memang anaknya dalam proses GTM udah konsul ke dokter anak lagi perbaikan boleh, tetapi hindari berpikir bahwa kalau udah minum vitamin terus ujuk-ujuk anaknya mau makan, nah itu nggak bisa. Jadi kalau ini udah jelas masalahnya, gigi berlubang, diatasi gigi berlubangnya supaya dia nyaman ya, karena kalau giginya berlubang nyeri kan, nah kalau udah nyeri pasti dia nggak mau, merasa Karena nyeri ini masalah utama juga. Betul. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, dokter, apakah anak harus langsung sikat gigi setelah makan makanan manis agar giginya tetap bagus, dokter? Ya, terima kasih. Makanan manis ya, makanan manis di sini adalah permen, coklat, makanan-makanan siap saji, makanan kaleng ya. Yang paling bagus jangan dimakan. Paling bagus jangan dimakan. Nah, ini agak susah ini dokter ya. Walaupun misalnya dimakan dibatasin, misalnya seminggu sekali pada anak yang sudah lewat fase MPASI ya. Terus kita lihat betul loh apa namanya komposisi. Jadi kalau ke dokter anak mungkin ibu bisa berkonsultasi, dok kalau makanan ini kandungan gulanya berapa persen sih, aman nggak dimakan oleh anak saya berapa kali, itu bisa gitu. Jadi nanti bawa aja contoh beberapa makanan kalau misalnya memang berkonsultasi ke poli anak ya. Kemudian yang kedua, kalau langsung disikat gimana dok? Ya nggak apa-apa, itu salah satu bentuk usaha ya. Tetapi namanya makanan itu kalau sudah kena air liur, sebelum disikat ya, kita makan kena air liur kan pasti sudah ada reaksi kimia. Apalagi secara normal di rongga mulut tuh banyak sekali kuman dan bakteri. Jadi mau tidak mau sebelum disikat sudah ada interaksi. Belum lagi kalau anaknya lari-larian dulu kan, habis makan lari-larian dulu, nangis dulu, drama dulu gitu. Nah itu agak susah, jadi paling penting adalah mencegah. Tapi kalau misalnya mau disikat gigi ya boleh, itu usaha yang bagus banget ya. Atau minimal habis makan manis langsung minum air putih gitu. Jadi ternetralisir pH-nya tadi, yang pH-nya mudah menjadi asam, ternetralisir oleh air putih. Tapi paling penting jangan dimakan, harus dibatasi. Jangannya ini dokter ya. Penting banget ini warningnya dokter ya. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi sudah dijelaskan sangat panjang, lebar, dan jelas, kompleks banget nih dari dokter Nurita. Selanjutnya dokter, apa nih dokter, mungkin ada sedikit ini dok kepada sahabat edutres di rumah ya mengenai pertumbuhan ini ya, karies gigi ya. Jadi mengingatkan para sahabat sehat edutres, bahwa masalah karies gigi itu tidak kalah pentingnya dengan masalah stunting dan obesitas ya. Angka kejadiannya cukup tinggi. Dan yang paling penting adalah mencegah. Karena sejatinya karies gigi itu bisa dicegah mulai bayi belum punya gigi dengan membiasakan oral care. Dan jangan lupa kalau udah tumbuh gigi 1 tahun bawa ke dokter gigi ya. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka sikat gigi sejak dini dengan pasta gigi berfluoride.
Gitu, Mbak. Terima kasih Dokter Nurita. Semoga ini sangat bermanfaat sekali webinar pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tema pengaruh kesehatan gigi terhadap tumbuh kembang anak. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sedikit saya ulaskan lagi bahwasanya pengaruh kesehatan gigi terhadap tumbuh kembang anak ini tidak hanya yang akan menimbulkan suatu masalah yang anak ini akan merasa nyeri atau apa saja dokter ya, tapi sangat berpengaruh kepada psikologi anak, kognitif anak juga. Jadi untuk para sahabat EduTrek di rumah yang mengalami anak-anaknya nih, terutama anak-anak yang mengalami gangguan gigi atau gangguan tumbuh kembang, silahkan langsung konsultasikan ke dokter spesialis gigi anak di Rumah Sakit THC dan juga bisa dengan dokter Nurita spesialis anak. Oke. Berikut adalah layanan spesialis anak. Ini ada dokter Nurita, ada dokter Tuturi juga, dokter Ahmad Fauzin, dokter Dina Angelika, dokter Muhammad Riza, dokter Adrian. Berikut adalah beberapa CV dari pelayanan anak di Rumah Sakit THC Surabaya. Para sahabat EduTrek, mungkin jika yang ada mengalami permasalahan bisa langsung nanti konsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya masing-masing. Berikut, barusan saja kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan dari dokter-dokter dari Rumah Sakit THC Surabaya yang memberikan pelayanan terhadap anak, ya dok ya. Untuk kesempatan kali ini, rasanya ini udah pertanyaannya sudah lengkap, edukasinya juga sudah lengkap. Saya akhiri untuk pada kesempatan webinar kali ini dengan saya Okta. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman sehat EduTrek ini masih belum terjawab, bisa langsung aja disampaikan di email Rumah Sakit THC Surabaya. Saya Okta, undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IHC Telemed, aplikasi sehat dalam genggaman. Solusi mudah untuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan medis Anda yang bisa Anda jangkau di mana